ISG dan bursa lainnya pada Jumat lalu. Kalau kita melihat daripada penutupan bursa Asia dimulai dengan kena daripada area 6970, di mana STI juga mengalami pelemahan di minus 0,35%, dan untuk Hang Seng dan Nikkei mengalami pelemahan di mengalami penguatan di plus 0,39% dan plus 0,1%. Untuk bursa Eropa juga menguat dengan DAX dan FTSE di plus 0,37% dan plus 0,47%. Berbeda dengan yang terjadi di bursa Amerika Serikat, di mana kompak mengalami pelemahan dengan nilai variatif di bawah 1%, minus 0,43% DJI, S&P 500 minus 0,53%, Nasdaq minus 0,36%. Pelemahan juga mungkin terjadi karena adanya profit taking daripada aksi investor minggu tahun lalu yang minggu lalu, di mana minggu lalu ini juga ditutup negatif, apalagi juga Nasdaq mengalami negatif sepanjang minggu lalu, minus akumulatifnya 2,9%. Lalu untuk komoditas sendiri, komoditas juga cenderung mix dengan nikel, timah, dan tembaga cenderung mengalami pelemahan di minus 1,37%, minus 1,15%, dan minus 0,14%. Untuk coal remain unchanged atau tidak mengalami perubahan sama sekali di angka $145 per metric tonnya. WTI dan Brent atau minyak mentah kembali lagi melanjutkan penguatannya di plus 1,56% dan plus 1,29%. Emas juga di plus 0,37% dan minyak lawasa di plus 0,92%. Dengan penutupan ISG yang berada di sekitar minus 0,66% pada Jumat lalu, dicatatkan net foreign sale sebanyak 549,05 miliar rupiah, di mana kumulatif year to date-nya kembali mengalami penurunan menjadi 14,9 triliun rupiah. Top 5 net foreign buy-nya ada BNI, ASI, BMRI, BTPS, dan MIDI. Dan top 5 net foreign sale-nya ada BBRI, BCA, Telkom, SMBR, dan GoTo. Untuk prediksi ISG pada hari ini diperkirakan akan bergerak dalam range support resisten di level 6.800 sampai 6.960, di mana penahanan pada level resisten yang belum bisa tembus ini juga menandakan masih ada peluang untuk mengalami penurunan. Lalu, kalau kita bicara lagi lanjut dengan berita dari Wall Street, di mana ini udah minggu lalu ya, 4 hari berturut-turut mengalami pelemahan untuk S&P 500 dan Nasdaq, di mana ini merupakan salah satu minggu terburuknya semenjak bulan Maret 2000. Semuanya mengalami pelemahan, ketiga indeks. Untuk Nasdaq mengalami pelemahan di minus 2,9%, S&P 500 minus 2,3%, DJI minus 1,1%. Setelah banyaknya berita terkait dengan earning kuartal 2 2023 di Wall Street itu sendiri, akhirnya investor mungkin melakukan aksi profit taking terhadap hasil tersebut. Makanya terjadinya pelemahan terhadap indeks Amerika Serikat. Lalu kita lanjutkan dengan recap dari data Amerika Serikat, di mana US non-farm payroll itu tercatatkan di US ekonomi, ciptakan 187.000 lapangan kerja baru, di mana ini mengalami peningkatan dibandingkan pada Desember 2020, dan juga mengalami peningkatan juga dibandingkan dengan bulan lalunya, di bulan Juni di 195.000. Angkanya jadi 107.000, jadi penambah sekitar 2.000. Lalu untuk unemployment rate itu menurun menjadi 3,5% pada bulan Juni. Kemudian juga ada kenaikan dari gajinya lebih tinggi daripada ekspektasi, jadi sekitar 0,4% secara month on month. Lalu adanya juga penurunan daripada average weekly hour dari sebanyak 0,1 jam menjadi 3,3 jam. Dan ini di bawah dibandingkan daripada prediksi analis di 34,4 jam. Lalu lanjutkan dengan berita korporasi. Berita korporasi seperti biasa ada 3. Yang pertama ada TRIS, PT Trisula International Tbk, yang mencatatkan daripada laba sebanyak 43,8%, menjadi 43,5 miliar rupiah. PT Krom Bank Indonesia Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersihnya sebanyak 38%, menjadi 58,27 miliar rupiah pada semester 1 2023. Kemudian juga ada Hoki PT Buyung Putra Sembada Tbk, yang di mana ia mencatatkan kerugian senilai
miliar rupiah pada semester 1 2023. Lalu kita lanjutkan dengan MBOR, di mana MBOR sendiri adanya penembusan pada level area klasik resisten untuk rekomendasi teknikal pertama, di mana ia indikasikan adanya peluang mengalami penguatan sampai ke level 2710 ataupun level 2830 yang merupakan target price kedua, selama dia bergerak di atas daripada area penahanan supportnya di 2340. Penembusan pada level 2340 bisa dijadikan sebagai area membataskan resiko atau jual dalam keadaan rugi. Sebaliknya, jika mencapai area target price pertama, target price kedua bisa dijual dalam keadaan untung. Lalu ADMF, PT Adira Multifinance, TBK, di mana dia bergerak juga dalam trend bullish-nya. Kalau kita lihat penahanan atau pembentukan candle doji pada area eksponensial FRS garis warna merah dan kuning, yang menjadi area penahanan, mengindikasikan adanya peluang dia melanjutkan daripada tren penguatannya. Mungkin bisa melanjutkan ke level area target price pertama di 12.600 ataupun target price kedua di 13.050. Dengan perhatikan level area stop loss di level 11.400 rupiah. Lalu ada juga SMRA, di mana SMRA sendiri bergerak dalam tren bullish-nya, baik secara jangka pendek maupun jangka menengah bergerak dalam tren bullish. Trading buy yang bisa diperhatikan Bapak Ibu di level 675 dan perhatikan area stop loss di level 620. Target price pertama berada di level 725 dan target price kedua di level 755. Asumsi ada penembusan mungkin lanjutan daripada atau pembentukan pattern terbaru. Ini dengan menunggu penembusan tren lainnya, ada peluang dia melanjutkan daripada penguatannya lebih lanjut kembali. Lalu kita juga menginfokan bagi saham PGO yang pernah direkomendasikan pada tanggal 1 Agustus 2023, bagi yang mengikuti daripada rekomendasi tersebut, dapat mempertimbangkan untuk melakukan aksi sell on strength di area tersebut, karena memang sudah mencapai daripada area target price pertama, dan adanya pembentukan candle kemarin juga mungkin salah satu aksi profit taking investor atau trader. Untuk sesi pertama diakhiri sampai di sini, dilanjutkan dengan sesi kedua, di mana Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab teknikal dengan mengetik kode emiten saja di kolom Q&A. Kami akan berikan waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit ke depan